Baik, teman-teman kita lanjutkan materi kita ya. Jadi hari ini kita di chapter ke-16. Materinya nanti akan mengenai teknik mengerjakan reading yang kedua, yaitu melalui scan dan skim atau scan dan skim atau membaca cepat di teks seperti itu. Nah, jadi di reading nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan, yang mana 50 pertanyaan reading ini terbagi ke dalam 5 teks ya. Jadi ada 5 teks, setiap teks itu rata-rata diikuti 10 pertanyaan. Walaupun ada kadang 9, kadang ada 11 seperti itu, tapi rata-rata di reading ini satu teks diikuti 10 pertanyaan ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman cuma punya waktu 55 menit, anggap aja hanya satu soal itu 1 menit. Sisanya yang 5 menit nanti untuk melingkari lembar jawaban, seperti itu. Nah, nanti tipsnya adalah teman-teman jangan membaca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu. Seperti itu, supaya tahu teknik apa yang perlu dilakukan untuk menjawab teks tersebut. Soal tersebut ya. Kemudian vocab-nya teman-teman adalah yang paling membantu teman-teman dalam mengerjakan reading ini. Jadi ketika belajar menemukan vocab baru, teman-teman tulis. Siapa tahu ketika tes nanti vocab itu keluar. Jadi lebih membantu ya, daripada hanya diingat-ingat seperti itu. Nah, dari membaca soalnya dulu, teman-teman nanti akan tahu apakah harus melakukan read the topic sentence atau membaca topik sentence-nya saja ya. Atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena yang ditanyakan berupa informasi tertentu atau spesifik yang ada di dalam teks seperti itu. Kemudian ada juga soal-soal yang cara menjawabnya teman-teman harus melakukan membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan seperti itu. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis soal reading apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman harus membaca topik sentence-nya saja. Yaitu yang pertama soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama ya, atau ide pokok seperti itu. Kemudian ada idea organization, jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya. Kemudian yang terakhir menanyakan tone, suasana emosi penulis ya. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis. Dan course itu adalah bidang keilmuan yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis seperti itu. Nah, hari ini kita akan fokus dengan cara teknik mengerjakan soal reading yang kedua, yaitu melalui scan dan skim dulu ya. Karena yang ditanyakan berupa specific information yang mengklaster di dalam teks, teman-teman. Entah itu di awal, entah itu di tengah atau di akhir seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu soal yang menanyakan tentang locate information atau mencari letak informasi, specific information ya, atau informasi tertentu yang ada di dalam teks. Nah, jenis soal ini bisa dikenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Nah, nanti di pilihan gandanya itu menyebutkan yang alfa misalkan line berapa sampai line ke berapa, yang bravo line ke berapa, yang Charlie line ke berapa sampai line ke berapa, dan yang delta ada line ke berapa. Jadi yang ditanyakan di baris ke berapa, informasi tentang A itu disebutkan atau dibahas seperti itu. Ya. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman cari dulu kata kunci atau yang ditanyakan di soal. Jadi kata kunci itu yang membantu teman-teman untuk mencari informasinya yang ada di dalam teks. Oke, jadi kalau sudah teman-teman jelas yang ditanyakan itu tentang apa sih di soal. Nah, nanti kalau sudah ketemu baru kita cari dengan membaca scan dan skim sampai menemukan kata atau expression yang maknanya sama dengan kata kunci yang ditanyakan. Ya, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Sama kalau reading jangan dibaca teksnya dulu, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan atau membahas komposisi dari meteor? Nah, kata kunci teman-teman di sini adalah komposisi dari meteor atau zat penyusun atau kandungan dari meteor. Oke. Nah, kalau kita scan dari depan ke belakang, kandungan dari meteor itu disebutkan di kalimat kedua, teman-teman. Letaknya di line keempat. Kalimatnya berbunyi, meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Jadi ada kata yang terbuat dari. Nah, berarti kandungan meteor itu adalah nikel dan besi ya, teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu tempatnya di sini, kita hitung dia masuk ke line keberapa. Line 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata dia masuk ke baris keempat. Kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, line keempat itu disebutkan di Bravo. Ya sudah, berarti untuk soal ini jawabannya adalah Bravo.
Jadi kandungan atau komposisi dari meteor itu disebutkan di line keempat. Seperti itu. Nah, dari contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan boleh langsung unmute, oke? Nah, di sini ada 2 soal, jangan takut salah dulu, teman-teman ya. Silakan waktunya berarti 2 menit dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya ya. Kemudian kita bahas bersama. Silakan teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie Delta, ada juga Bravo Delta. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama dari bayi berang-berang. Oke, kita cek. Berang-berang umumnya itu tinggal dengan atau tinggal di dalam kelompok keluarga yang terdiri dari 6 hingga 10 anggota. Belum ada ya, berarti kita lanjut. Satu kelompok itu biasanya terdiri dari 2 berang-berang dewasa, yang satu itu jantan dan yang satu betina, dan 4 hingga 8 bayi berang-berang atau namanya adalah kids. Nah, berarti di sini ya penulis itu menyebutkan istilah dari nama bayi berang-berang. Nah, memang dalam bahasa Inggris nama dari binatang itu ada namanya masing-masing, teman-teman. Contohnya kucing itu cat, nama anaknya adalah kitten. Misalnya lagi adalah singa itu lion. Anaknya singa itu namanya cubs, tulisannya CUB ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di sini berang-berang itu anaknya namanya adalah kids. Nah, berarti letaknya ada di line kedua ya, teman-teman. Berarti nomor 1 jawabannya adalah Bravo. Kemudian nomor 4, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan atau kenapa bayi berang-berang itu harus meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, tadi belum ada alasan mereka meninggalkan rumah orang tuanya ya. Berarti kita lanjutkan baca kita. Seekor berang-berang betina itu melahirkan setiap musim semi hingga 2 atau 4 bayi berang-berang sekaligus. Bayi berang-berang ini tinggal dengan orang tuanya sampai mereka berumur 2 tahun. Di musim semi dari tahun kedua mereka, mereka dipaksa keluar atau diusir dari keluarganya untuk memberikan ruangan bagi bayi-bayi yang baru dilahirkan sama ibunya seperti itu ya. Yang udah gede atau yang udah berumur 2 tahun itu disuruh pergi dari rumah seperti itu. Berarti alasannya di situ ya, alasannya adalah untuk menyediakan ruangan baru bagi bayi-bayi yang baru lahir.
Berarti letaknya adalah di line 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi 4 dan 5 kok 5 dan 6. 4 dan 5 ya teman-teman. Berarti nomor 4 jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Berarti Bravo, delta. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit ya teman-teman. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Oke, sepertinya belum ada yang nemu. Nggak apa-apa, kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa ternyata. Baik, kita cek bersama ya. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah, di manakah di teks penulis itu membahas definisi modern dari chamber music? Nah, kita cek chamber music disebutkan di kalimat pertama ya. Kalimatnya berbunyi, musik chamber atau musik ruangan ya, itu mendapatkan namanya karena dia awal mulanya dimaksudkan untuk ditertontonkan di dalam ruangan-ruangan kecil di rumah pribadi dibandingkan di aula-aula besar atau teater. Nah, namun sekarang ini namanya tadi atau definisinya tadi itu telah berevolusi menjadi kelompok musik kecil di mana setiap performer itu memainkan bagian-bagian masing-masing. Oke, berarti letaknya di line kedua ini ya, teman-teman. Jadi sekarang ini definisinya atau namanya itu telah berevolusi, telah berubah. Oke, berarti letaknya di line 2 dan line ketiga. Oke, good. Jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas.
Baik, ada jawaban Alfa Bravo. Alfa Bravo, baik semuanya menjawab Alfa Bravo. Ada juga Alfa Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Di situ nomor 8 pertanyaannya adalah, di manakah di teks penulis itu menulis daftar dari komponen-komponen dari campuran seng zinc. Campuran logam seng. Oke, kita cek di situ campuran logam seng disebutkan di line kedua ya, teman-teman. Dia masuk ke dalam kalimat pertama tapi disebutkannya di line kedua. Kita baca kalimatnya, sudah menjadi praktek umum untuk melapisi logam seperti misalnya adalah besi dan baja dengan lapisan pelindung yang terbuat dari seng atau campuran logam yang terbuat dari seng yang dicampur dengan aluminium, cadmium, or tin in a process di sebuah proses yang dikenal sebagai galvanization. Nah, berarti campuran logam seng itu disebutkan di line kedua itu ya, teman-teman, yaitu aluminium, cadmium sama tin campurannya. Oke, berarti jawaban nomor 8 adalah yang alfa. Oke. Kemudian nomor 9, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan atau menyajikan proses yang kurang sering digunakan dari galvanisasi. Oke, proses galvanisasi disebutkan di paragraf kedua. Oke, kita baca. Kalimat pertama paragraf kedua berbunyi, metode yang paling sering. Nah, yang ditanyakan bukan yang paling sering ya, tapi yang kurang sering digunakan, teman-teman. Oke, berarti bukan ini, kita lanjut sampai menemukan metode yang lain. Nah, di kalimat berikutnya, di situ ada kata metode yang lain dari galvanisasi yang tidak sesering dengan metode sebelumnya, berarti yang sudah disebutkan ya, adalah proses yang dikenal sebagai electrogalvanizing. Oke, berarti letaknya di situ ya, teman-teman. Berarti itu line ke-6, line ke-7, dan line ke-8. Seperti itu. Berarti jawabannya nomor 9 adalah yang Charlie ya. Line 6 to 8. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal pertama. Yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau membaca cepat. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke jenis soal kedua, yang cara mengerjakannya juga scan dan skim, mungkin ada pertanyaan dulu. Silahkan teman-teman. Halo? Ya, pertanyaan Pak. Oh ya, silahkan. Kan kalau di soal tes TOEFL itu kan ada pertanyaan reading yang jawabannya bukan lines. Ada juga yang seperti paragraf 1, sentence 3, 4, 5. Itu bagaimana kita menentukannya, Pak? Kalau kita bertemu soal yang seperti itu. Sorry, gimana? Gimana, Mister? Pertanyaannya? Kalau di Kan TOEFL? Kalau di TOEFL ada juga soal reading yang jawaban pilihannya itu bukan lines, tapi paragraph and sentence, Pak. Paragraph 1, sentence 3, 5, 4, dan lain sebagainya begitu, Pak. Oke, Itu nice. bagaimana? Nah, kalau TOEFL ITP asli, teman-teman, saya belum pernah menemukan yang TOEFL ITP yang ini ya, yang TOEFL IPT yang PBT. Jadi TOEFL IPT yang sekarang gini, soalnya sekarang PBT sama CBT itu sudah disatukan, teman-teman. Udah nggak ada. Jadi PBT nggak ada. Sekarang nyebutnya itu TOEFL ITP. Yang satu itu online, yang satu itu offline gitu aja. Bedanya yang satu digital, yang satu paper seperti itu. Nah, tapi dua-duanya sama. Untuk yang TOEFL asli, fix nanti cara mengenalinya adalah dengan pilihan ABCD cuma line. Nah, cuma masalahnya adalah TOEFL itu banyak yang buat, bukan cuma ITS, teman-teman. Jadi ada beberapa lembaga yang bikin tes namanya TOEFL, ya dinamai TOEFL, disamain namanya, tapi tesnya bentuknya beda. Nah, tapi caranya sama, teman-teman. Cuma bedanya mungkin cara menghitungnya saja ya. Jadi kalau misalkan nanti disebutkan paragraf keberapa, sentence keberapa, ya teman-teman tinggal ngitung saja. Tapi cara mencarinya sama dengan menggunakan scan dan skim. Jadi pertama kita cari kata kunci dulu di soal. Jadi yang ditanyakan itu tentang apa. Kemudian menggunakan scan dan skim kita cari di teks. Kalau sudah ketemu yang maknanya sama dengan yang ditanyakan, kita hitung dia masuknya ke paragraf berapa, ke kalimat keberapa, seperti itu. Tapi kalau di TOEFL, teman-teman, saya belum pernah menemukan selain jawaban menggunakan line. Jadi gini, kalau di TOEFL yang asli ya, yang buatan ITS itu pasti nanti ada tulisan seperti ini. Jadi di sebelah kiri itu ada line keberapa, line keberapa. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, pokoknya kelipatan 5.
Itu nanti akan dikasih petunjuk. Nah, itu untuk membantu teman-teman mengerjakan soal yang seperti ini. Karena rujukannya adalah menggunakan line. Seperti itu, Mister. Oke, sir. Oke, dapat ya. Ya. Nah, jadi kalau di TOEFL yang asli, itu pasti disuruh mencarinya menggunakan line. Seperti itu, teman-teman. Jadi menggunakan baris keberapa. Kalau yang paragraf, kemudian sentence keberapa, nah itu bukan yang bikin asli orang Inggris ya. Biasanya orang Indonesia yang pengen bikin tes bahasa Inggris tapi dinamai TOEFL. Dan mereka berusaha menyamakan cara mengerjakannya. Tapi untuk jawabannya aja divariasi sama mereka. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke jenis soal kedua. Nah, jenis soal kedua yang cara mengerjakannya sama, harus menggunakan scan dan skip, atau membaca cepat, itu adalah pronoun reference, atau rujukan kata ganti ya, teman-teman. Jadi di teks, itu nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali kata ganti. Ya, misalkan dia itu pakai it, misalkan juga bisa pakai conjunction yang subjeknya, yang sekaligus menjadi subjek itu, biasanya which, who, atau that itu, teman-teman. Yang dia langsung diikuti predikat dan nanti ditanyain which that itu kembalinya ke siapa. Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya ya, teman-teman. Nanti teman-teman bakal dikasih tahu letaknya kata gantinya di mana. Jadi misalnya contoh soalnya adalah kata ganti A di baris ke B seperti itu ya, merujuk kepada kata benda apa. Seperti itu. Nah, jadi tempatnya sudah dikasih tahu kita oleh soalnya, seperti itu. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman baca mulai dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Jadi nanti ada 2 kalimat ya yang dibaca. Yang pertama adalah subjek predikat sebelum kata itu disebutkan, kata ganti itu disebutkan, dan subjek predikat letak kata itu disebutkan. Nanti teman-teman akan paham kata ganti itu menggantikan kata apa di sebelumnya lewat konteks ya, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya adalah, contoh soalnya seperti ini ya. Sama, kalau reading jangan dibaca teksnya dulu. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Nah, biasanya ditebelin seperti ini, teman-teman. Selama ini saya tes TOEFL yang digital ya, yang online, yang asli dari ITS, itu pasti ditebelin nanti kata yang ditanyakan itu. Contohnya di situ they di line kelima. Berarti kita bacanya itu mulai dari kalimat sebelumnya atau subjek predikat sebelumnya. Oke. Nah, karena they di situ sebagai subjek, ya berarti kita baca kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga-serangga di dalam bungkus mereka atau di dalam daun-daun mereka yang punya jebakan itu, yang punya pembungkus seperti itu. Kemudian mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tadi atau serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti yang they di sini itu kembali ke yang menjebak serangga-serangga tadi, yaitu these plants di kalimat sebelumnya tadi ya, teman-teman. Nah, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. A, B, C, D, these plants adalah yang bravo. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang bravo, seperti itu. Nah, dari contoh soal ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Clear ya, teman-teman? Baik, kalau clear, dicoba dulu, jangan takut salah. Di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama, oke? Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada. Nah, it di line kedua itu yang ini ya, teman-teman. Kemudian, nah, kita baca dari subjek predikat sebelumnya, berarti dari kalimat sebelumnya, oke? Kalimat sebelumnya berbunyi, bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari telah dikenal sebagai bulan panen atau harvest moon. Dia merupakan sebuah bulan yang cerah yang membuat para petani itu bekerja lembur sampai malam untuk beberapa malam. Nah, berarti bulan yang cerah tadi yang dimaksud itu adalah bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari atau namanya lainnya adalah harvest moon atau bulan panen ya. Kita cek yang ada di pilihan ganda yang mana. Yang alfa titik balik bukan, yang bravo the sun matahari juga bukan. Jawabannya adalah yang Charlie yaitu the harvest moon. Alright, good job teman-teman. Oke, next number 3. Dicoba lagi waktunya 1 menit dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Cek teman-teman, am I clear? Apakah suara saya jelas teman-teman? Jelas, Sir. Oh, clear ya. Oke. Oke, nice, thank you. Oke, thank you. Berarti jawabannya itu tadi ya, alfa semuanya. Kita cek soal nomor 3 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua. Berarti yang ada garis bawahnya itu ya, teman-teman. Kita baca dari subjek predikat sebelumnya yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Mardi Gras yang berarti hari Selasa Gemuk di dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu, Mardi Gras itu menjadi populer khususnya di New Orleans dan sekarang ini Mardi Gras itu menjadi hari libur resmi di beberapa negara bagian selatan Amerika Serikat. Nah, jelas sekali ya di situ yang diomongin adalah Mardi Gras, teman-teman. Berarti it di situ sama ngomongin tentang Mardi Gras. Berarti nomor 3 jawabannya adalah alpha. Oke, good job. Next, teman-teman. Lanjut ke number 10. Dicoba dulu waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, 1 menit sudah habis dan saya lihat ada jawaban delta. Mari kita cek bersama ya. Di situ nomor 10 pertanyaannya adalah kata they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Nah ini ya teman-teman.
Berarti kita baca subjek predikat sebelumnya dari titik sebelum titik koma ini ya. Berarti mulai dari kalimat ini, dari kata this. Oke, kalimatnya berbunyi, ini berarti bahwa penggunaan Wagenfreight, kemudian stagecoach, dan kapal uap itu tidak berakhir ketika pertama kali kereta api muncul. Namun mereka menjadi suplemen atau feeders. Oke, berarti yang dimaksud menjadi suplemen atau feeder atau they di sini itu adalah penggunaan Wagenfreight ya, atau kendaraan yang ditarik oleh binatang seperti ini. Biasanya untuk kalau Wagenfreight itu untuk mengangkut barang kayaknya ya teman-teman. Kalau stagecoach itu sama kendaraan yang ditarik sama hewan, tapi biasanya dia dipakai untuk membawa manusia. Dan steamboat itu kapal uap seperti itu. Oke, berarti itu tadi jawabannya berarti yang delta ya, steamboats, kapal uap, wagons, sama stagecoaches seperti itu. Oke, good job. Next, terakhir teman-teman. Ke nomor berikutnya, nomor 11. Jangan takut salah, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis dan saya lihat jawabannya teman-teman ada yang Alpha, ada juga yang Charlie. Baik, kita cek bersama ya antara Alpha atau Charlie. Seperti biasa kita cek bersama, teman-teman. Di situ soal nomor 11 berbunyi kata them di line pertama merujuk kepada them di line pertama. Berarti ini ya. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelum conjunction that, teman-teman. Oke, subjek predikat sebelum that berarti kalimat pertama juga ya. Kalimatnya berbunyi, gua itu menyimpan tulang-tulang dari berbagai jenis binatang-binatang yang mati di dalamnya mereka. Maksudnya di dalamnya apa? Di dalamnya gua tadi ya berarti. Oke, kita cek teman-teman. Yang alpha predatory animals, binatang-binatang predator, bukan ya. Karena di dalam gua, bukan di dalam perutnya binatang, teman-teman, matinya tadi ya. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, early humans, manusia-manusia pertama kali, itu juga bukan. Jawabannya adalah yang Charlie ya, yaitu caves atau gua, seperti itu. Baik, itu tadi ya teman-teman. Contoh soal yang cara mengerjakannya adalah menggunakan scan dan skim atau mencari letak informasinya dulu. Oke, baru kita nanti bisa mensiasatinya. Dan untuk scan dan skim ini adalah, maksud saya di reading ya teman-teman TOEFL itu sebagian besar. Jadi bisa dibilang 80% soal reading itu kebanyakan adalah soal yang cara menjawabnya menggunakan scan dan skim. Seperti itu. Nah mungkin sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dulu. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Alright guys, have a great night. Okay, see you next time.